Falsafah bambu sebagai pedoman hidup ini dikenal dengan ilmu Preng alias ilmu bambu. Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan agar Anda selalu sehat dan mendapatkan keberkahan serta hajat yang Anda inginkan. Masyarakat Jawa memiliki berbagai filosofi hidup yang berkaca dari alam sekitar, termasuk pohon bambu, atau yang dalam bahasa Jawa disebut Preng. Keberadaan pohon bambu ini tidak luput pula dari falsafah hidup orang Jawa. Falsafah bambu sebagai pedoman hidup ini dikenal dengan ilmu Preng alias ilmu bambu. Maknanya tentu saja adalah belajar dari bambu yang merupakan salah satu gambaran karakteristik orang Jawa. Ajaran leluhur orang Jawa sendiri tidak termasuk dalam kategori religius, melainkan lebih kepada etika dan sebuah gaya hidup yang diilhami dari pemikiran khas leluhur Jawa. Sehingga kemudian muncullah falsafah-falsafah hidup yang sangat spesifik. Salah seorang filsuf Jawa tersohor, Ki Ageng Surya Mentaram, pernah menyebutkan bahwa manusia sendirilah yang mampu mencapai kesempurnaan dan mengembangkan pengetahuan diri serta pemahaman mereka tentang suatu kehidupan. Pengembangan pengetahuan dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, termasuk diantaranya adalah dengan memahami dan memaknai keberadaan alam lingkungan sekitar, lalu menganalogikannya dan menjadikannya sebuah falsafah dan petua hidup bijak. Dan salah satu yang dapat dianalogikan adalah pohon bambu. Maka muncullah ilmu Preng itu tadi. Bambu sejatinya terdiri dari berbagai ragam jenis. Di antaranya adalah bambu kuning atau Preng kuning, bambu cendani, bambu apus, bambu wulung, deling, petong, dan bambu ori. Dari jenis bambu tersebut masing-masing dapat dimaknai sebagai berikut. Yang pertama, Preng deling, tegese kendel lan eling. Kendel merko eling, timbang grundel nanti suwing. Bahwa orang hidup haruslah tahu diri dan selalu mawas diri, jangan selalu menggerutu dalam menjalani kehidupan. Kedua, Preng ori, urip iku mati, kabeh sing urip mesti bakal mati. Hidup itu mati dan semua yang hidup pasti akan mati. Ketiga, Preng wulo, urip iku tuwa, aja mung embuh etok-etok ora weruh. Hidup itu tuwuh, selalu dinamis, dan jadi orang janganlah bersikap acuh dan pura-pura tidak tahu menahu apa yang seharusnya kita ketahui. Keempat, Preng cendani, urip iku wani, ngadepi aja mlayu mergo wedi. Dalam menjalani hidup kita haruslah jadi seorang pemberani, berani menghadapi segala situasi dan jangan lari karena takut. Kelima, Preng kuning, urip iku eling, wajib padha eling marang sing peparing. Pesan dari ujangan tersebut adalah hidup harus selalu ingat pada Sang Maha Pengasih. Keenam, Preng apos, urip iku lampos, dadi wong urip aja apos-apos. Walaupun hidup dinamis, namun hidup juga mudah rapuh atau lampos. Maka dari itu orang janganlah suka berbohong agar hidup kita tidak semakin rapuh. Ketujuh, Preng petong, urip iku suwung, senajan suwung nanging aja padha nganti bingung. Hidup itu selalu dipenuhi masalah, dan terkadang masalah membuat kita semakin suntuk. Namun meskipun hidup penuh dengan masalah, hendaknya kita jangan selalu bingung. Ada juga perkataan bijak yang menyebutkan bahwa Preng kuwi suket, dhuwur tur jejet, rezeki seret ora usah padha bunek. Walaupun bambu sebenarnya termasuk keluarga rumput, namun dapat berdiri tegak. Walaupun rezeki seret, hendaknya jangan terlalu suntuk. Menungso padha eling yen tekan titi wancine bakal digotong nganggo Preng. Bali ning ngisor lemah, padha ngisor ayat Preng. Apabila manusia sudah sampai waktunya, dalam hal ini mati, juga akan diusung dengan keranda yang terbuat dari bambu menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Sebagaimana hal ini dapat kita temui dalam upacara kematian masyarakat pedesaan Jawa. Setelah diusung dan dimakamkan, maka sang manusia tersebut akan kembali kepada bumi dan beriringan dengan akar-akar bambu. Masyarakat Jawa juga memiliki prinsip bahwa hidup itu berjalan seperti air dan kita mengalir bersamanya. Pun demikian dengan bambu yang memiliki sifat ora gampang tugel, mergo iso melur.
artinya tidak mudah patah karena lentur. Dikatakan juga bahwa urip kuwi ojo padha kaku, meluro lan pasraho, ojo mangu-mangu nanging terus mlaku. Yang berarti dalam menjalani hidup kita janganlah menjadi orang yang kaku. Bersikaplah melur atau fleksibel dalam artian kita selalu bersikap terbuka dan membuka diri. Hidup juga hendaknya jangan berpangku tangan, terus berjalan dan berusaha hingga Tuhan menunjukkan hasilnya. Usaha tersebut juga dibarengi dengan doa agar hidup selalu dalam lindungan Tuhan yang mengatur seluruh hidup kita. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah atau hubungi nomor kontak yang sudah tercantum di layar. Dan jika menurut Anda video-video dari saya bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta bagikan kepada teman-teman Anda. Sekian dari saya, salam rahayu.